Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Waalaikumsalam. Baik, Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masih semangat ya? Masih, Bu. Semangat. Iya, baik. Langkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ketua kelasnya Bu Leli, bagaimana, ada yang tidak berangkat? Nihil, Bu, masuk semua, Bu. Oke, nihil. Sekarang Bu Asni akan menampilkan PowerPoint. Anak-anak silakan melihat PowerPoint-nya dengan baik ya. Iya, Bu. Nah, bisa dilihat ya, ini ada gambar. Menurut kalian ini hewan apa? Orang utan, Bu. Orang utan, Ya, Bu. benar sekali. Ini adalah orang utan. Iya. Menurut kalian boleh tidak kita memelihara hewan orang utan ini? Tidak boleh, Bu. Tidak boleh, Bu, harusnya. Tidak boleh. Oh iya, tidak boleh. Kenapa ya tidak boleh memelihara orang utan? Menurut kalian kenapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Iya. Iya, silakan Nak Leli. Karena orang utan itu adalah salah satu satwa yang dilindungi, Bu. Jadi orang utan itu tidak boleh dipelihara karena harus dilindungi. Selain itu, orang utan juga rentan terinfeksi penyakit menular, Bu. Contohnya adalah TBC. Ya, bagus sekali jawabannya. Jadi memang orang utan tidak boleh kita pelihara ya, karena orang utan ini salah satu hewan yang dilindungi. Jadi kalau kalian nih ternyata di rumah memelihara orang utan, nanti kalian bisa kena sanksi, kena hukum pidana. Nah, sekarang Bu Asni ada gambar satu lagi. Ini adalah gambar kebun binatang. Ada yang pernah ke kebun binatang? Pernah, Bu. Saya, Bu, pernah. Saya pernah, Bu. Saya pernah. Tapi Semarang enggak pernah. Oh iya, sebagian besar sudah pernah ya ke kebun binatang. Menurut kalian di kebun binatang ada hewan apa aja? Banyak, Bu. Ada Banyak, Bu. ada gajah, singa, harimau. Jerapah. Oh, jerapah, iya benar. Ya, banyak sekali ya ternyata di kebun binatang. Menurut kalian apa fungsi tempat ini? Tempat kebun binatang ini fungsinya apa ya? Ada yang tahu? Rekreasi, Ibu. Saya, Bu, rekreasi. Ya, Bu. Iya, Ratniti, rekreasi benar. Nak Juni apa? Untuk melindungi hewan-hewan, Bu. Untuk melindungi hewan. Ada lagi yang mau berpendapat? Saya, Bu. Saya mau. Iya, silahkan Rosi. Gini, kalau saya itu pernah diajak ke kebun binatang tuh buat itu loh, Bu, disuruh belajar, Bu, dicatat nama-nama hewannya. Oh, itu pelajaran apa ya? Itu di waktu di SMP itu mengenal apa itu nama-nama hewan. Oh iya. Nah, ada lagi yang mau berpendapat selain Rosi? Bu. Iya, Devi. Kebun binatang itu untuk menyelamatkan satwa yang terancam punah. Jadi satwa-satwa yang mau punah itu biasanya dipelihara atau ditangkarkan di kebun binatang. Ya, benar sekali jawaban yang kalian jawab. Jadi kebun binatang memang adalah salah satu upaya untuk melestarikan satwa-satwa ya, ini melalui kebun binatang. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang penyebab punahnya keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya. Tujuan pembelajarannya, melalui pembelajaran problem based learning, kalian
diharapkan mampu menganalisis penyebab punahnya keanekaragaman hayati dan upaya pelestarian dengan tepat. Sebelum masuk ke tahap pertama, Ibu akan membentuk kelompok menjadi 2 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 siswa. Masing-masing kelompok silahkan menyiapkan mikroskop Word atau kertas folio untuk mengerjakan hasil kerja LKPD-nya. Sambil kalian menyiapkan mikroskop Word, Bu Asni akan membacakan kelompok-kelompoknya. Kelompok 1, Felicianus, Leli, Roshi, Ratniti, Roheti. Kelompok 2, Devi, Juni, Catur, Hasanah, dan Rosita. Apakah sudah siap Microsoft Word dan atau kertas folionya? Sudah siap, Bu. Sudah, Bu. Siap, Bu. Ya, baik. Selain menyiapkan Microsoft Word, silahkan HP-nya juga disiapkan ya anak-anak. Iya, Ibu. Silahkan anak-anak juga membuka LKPD ya. Bu Asni sudah share di WA Group. Silahkan LKPD-nya dibuka. Iya, Bu. Sudah, Bu. Sudah dibuka. Oke, sudah dibuka. Sekarang kalian pahami dulu LKPD-nya terkait dengan informasi umum. Bu Asni kasih waktu 1 menit ya untuk membaca. Iya, Ibu. Ya, Bu. Ibu. Ya. Oke, baik. Sudah 1 menit. Sekarang kita masuk ke langkah pengerjaan yang pertama. Silakan anak-anak buka halaman ketiga di LKPD-nya. Kita akan masuk ke orientasi masalah. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, pada tahap ini kalian sudah berkelompok ya dan akan menganalisis grafik tentang populasi satwa di Indonesia. Nah, silahkan kalian mengklik nomor-nomor yang ada di sini sesuai dengan kelompok kalian. Karena ini kelompoknya hanya 2, kelompok 1 dan kelompok 2, silahkan kelompok 1 mengklik nomor 1 dan kelompok 2 mengklik nomor 2. Silahkan, sudah? Sudah, Bu. Sudah diklik. Sudah, Bu. Sudah terlihat grafiknya? Sudah Terlihat, Bu. Terlihat, Ibu. Silahkan Terlihat, pahami. Ibu. Ya, silahkan pahami dulu dengan kelompoknya terkait grafik tersebut ya. Kalian analisis dulu, pahami dulu grafiknya. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Nah, ya baik. Kalau sudah, kita masuk ke tahap kedua, yaitu mengorganisasi siswa. Setelah kalian memahami grafik tersebut, bersama kelompok buatlah minimal 3 rumusan permasalahan sesuai dengan grafik tersebut untuk dicarikan jawaban dan solusinya. Sekarang kalian mencatat rumusan masalahnya di Microsoft Word atau di kertas folio ya, minimal 3. Kalau kurang dari 3, maka nilainya tidak akan sempurna. Jadi silahkan kalian menuliskan 3 rumusan permasalahan. Sudah? Sudah, Ibu. Ratniti kelompok 1 sudah. Kelompok 2 apakah sudah? Sudah. Oke, kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu membimbing penyelidikan. Silahkan anak-anak cari pemecahan masalahnya. Jadi kalian telah membuat rumusan masalah, kalian cari referensinya untuk menentukan jawabannya. Jadi silahkan cari jawabannya. Boleh mencari di buku, boleh juga mencari di internet, ataupun kalian menonton video. Silahkan dipecahkan masalahnya. Bu Asni sudah membuat
bahan ajar lain selain PPT yaitu handout. Silahkan kalian juga bisa memaksimalkan handout yang Bu Asni kirim. Bu Asni sudah memberikan linknya di WA group. Silahkan boleh dicari dulu ya. Bu Asni kasih waktu 3 menit untuk kalian penyelidikan. Baik, Bu. Kelompok 1, apakah sudah selesai? Sudah, Ibu. Oke, baik sekali. Kelompok 2? Sudah, Bu. Sudah. Oke, jadi semua kelompok sudah selesai ya. Kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu mengembangkan hasil karya. Nah, setelah kalian merumuskan masalah, mencari referensi, dan menjawab permasalahan, silahkan kalian buat laporan sederhananya dengan format ada nama kelompok, kelas, judul grafik, rumusan masalah, pembahasan, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Silahkan kalian catat di Microsoft Word ya, atau di kertas folio. Silahkan Bu Asni kasih waktu untuk kalian membuat laporan sederhananya. Siap, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. Sudah selesai? Hai, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai. Kalau sudah selesai, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu mengevaluasi dan menganalisis. Nah, nanti kelompok 2 itu bagian presentasi ya. Nanti silahkan salah satu untuk mempresentasikan hasil kerjanya, dan kelompok 1 menanggapi hasil kerja dari kelompok 2 begitu. Sebelum Bu Asni mulai mempersilahkan kalian presentasi, apa ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, karena tidak ada, silahkan perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Saya, Bu, presentasi. Iya, Hasanah, silahkan presentasi. Ya, perkenalkan, saya Hasanah Pelajar Sayuti dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk judul grafiknya yaitu populasi orangutan di Indonesia, rumusan masalah yang sudah kelompok kami buat. 1. Bagaimana populasi orangutan di Indonesia? 2. Apa penyebab populasi orangutan menurun? 3. Bagaimana upaya pelestarian orangutan? Untuk pembahasannya, populasi orangutan di Indonesia dari tahun 2010 sampai 2016 terus menurun. Penyebab menurunnya populasi orangutan adalah hilangnya habitat orangutan akibat pengalih fungsian hutan menjadi kebun kelapa sawit. Upaya pelestariannya yaitu dengan cara menyediakan kembali habitatnya yaitu hutan hujan tropis. Bisa dilakukan secara in situ yaitu di Kalimantan. Untuk daftar pustaka yang kelompok kami ambil yaitu kami mengambil dari web yang diakses pada 3 Oktober 2022 pukul 16.45 dari Indrani Jaha tahunnya 2017. Selain itu, untuk referensi yang kami ambil yaitu dari Seleb Konservasi Budaya Alam BLHK DIY yang diakses pada 3 Oktober 2022 pukul 16.39. Itu Bu yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih Hasanah, sudah baik sekali presentasinya. Silahkan dari kelompok lain untuk menanggapi presentasi dari Hasanah. Saya mau menanggapi, Bu. Ya, silahkan Felicianus. Nah, Hasanah, saya pernah dengar ada kata in situ. Kira-kira contoh dari in situ itu apa ya? Itu apa ya? Ya, silakan Hasanah. Pertanyaannya apa, Felis? Pertanyaannya,
saya itu pernah mendengar soal kata in situ. Contohnya kira-kira apa ya in situ itu? Oh ya, terima kasih Felis atas pertanyaannya. Contoh pelestarian secara in situ yaitu ada cagar alam, ada hutan lindung, ada suaka marga satwa, dan juga taman nasional. Betul nggak Bu Asti? Iya, benar sekali Hasanah. Terima kasih Felis sudah menanggapi. Baik sekali. Hari ini kita presentasinya sangat aktif ya. Hasanah dari kelompok 2 dan Felis dari kelompok 1. Oke, Bu Asmi lanjutkan ya. Nah, jadi tadi Hasanah dan Felis sudah menganalisis dan mengevaluasi ya terkait dengan grafik yang ada pada kelompok 2 mengenai populasi orangutan di Indonesia. Nah, selanjutnya Bu Asmi akan melakukan penguatan agar kalian tuh memahami secara mendalam mengenai penyebab punahnya keanekaragaman hayati dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, untuk penyebabnya ternyata itu ada 2 anak-anak. Ada pengaruh kegiatan manusia dan kemampuan beradaptasi. Yang pengaruh kegiatan manusia apa aja? Mari kita lihat sama-sama ya. Nah, yang pertama yaitu pembukaan lahan. Ini contoh gambar dari pembukaan lahan. Anak-anak, kalau kalian lihat di sekitar kita, yaitu di sekitar SMA Negeri 16 Semarang, itu sebelum kalian masuk sini, awalnya adalah hutan karet, banyak sekali hutan karet. Tapi semakin ke sini ternyata hutan karet itu hilang karena dibuka lahannya untuk perumahan, untuk dijadikan perumahan. Nah, itu salah satu contoh dari pembukaan lahan. Selanjutnya, apalagi sih penyebabnya terkait dengan punahnya keanekaragaman hayati, yaitu eksploitasi sumber daya alam hayati yang berlebihan. Contohnya, tadi perburuan orangutan yang mengakibatkan orangutan itu populasinya dari tahun ke tahun menurun. Kemudian selain itu, gading gajah untuk dikoleksi, kemudian ada perburuan beruang dan ular atau buaya untuk pembuatan tas maupun jaket kulit. Pembukaan lahan dan eksploitasi sumber daya alam hayati ini masuk ke dalam penyebab punahnya keanekaragaman hayati akibat pengaruh kegiatan manusia. Nah, selanjutnya yaitu kemampuan beradaptasi. Jadi ada flora dan fauna yang memang persebarannya sedikit dan kemampuan menyesuaikan dirinya terhadap lingkungan itu kecil. Jadi selain dari kegiatan manusia, juga dari flora dan faunanya itu sendiri, yaitu terkait dengan adaptasi atau menyesuaikan dirinya yang kecil. Selanjutnya, yaitu upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, upaya pelestarian keanekaragaman hayati itu dibagi menjadi 2. Ada pelestarian in situ dan ada pelestarian ex situ. Untuk pelestarian in situ ialah pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di tempat hidup aslinya atau habitat aslinya. Pelestarian ini dilakukan pada makhluk hidup yang memerlukan habitat khusus atau makhluk hidup yang dapat menyebabkan bahaya pada kehidupan makhluk hidup lainnya jika dipindahkan ke tempat lain. Tadi Hasanah telah memberikan contoh pelestarian in situ itu ada contohnya cagar alam, taman nasional, kemudian suaka marga satwa dan hutan lindung. Selanjutnya yaitu pelestarian ex situ. Kalau tadi pelestarian in situ itu adalah di habitat aslinya, kalau pelestarian ex situ itu pelestarian keanekaragaman hayati atau tumbuhan dan hewan dengan cara dikeluarkan dari habitatnya dan dipelihara di tempat lain. Anak-anak ada yang tahu contoh dari pelestarian ex situ? Ada yang Saya, Ibu. Iya, silahkan Kak Niti. Iya, kalau pelestarian ex itu contohnya kebun raya misalnya, Bu. Kebetulan di sini di Bali ada kebun raya Eka Karya Bali yang di Bedugul.
itu isinya apa aja di kebun rayanya? Nah, di kebun raya macam-macam, Ibu. Jadi hampir semua tanaman yang ada di Indonesia ada, kecuali rotan. Kok rotan ya? Rontal. Ya, jadi ental kalau bahasa Balinya, Ibu. Itu yang tidak bisa tumbuh di situ. Oke, baik sekali Ratniti. Lainnya adakah contoh dari pelestarian? Saya, Bu. Ya, silakan Rosita. Kebun binatang, Bu. Kebun binatang, betul sekali. Ada lagi? Ada lagi? Tadi ada kebun raya, ada kebun binatang, kemudian Hasanah apa? Kebun botani, Bu. Kebun botani, benar sekali. Jadi yang kalian jawab itu benar sekali, yaitu contoh dari pelestarian ex situ. Kalian kan tadi telah melakukan diskusi dengan menjawab LKPD, kemudian Bu Asri juga bertanya terkait dengan upaya pelestariannya. Nah, sekarang kalian akan melakukan menyimpulkan. Jadi apa sih yang tadi kita pelajari itu apa aja? Ada yang mau menyimpulkan atau Bu Asri tunjuk saja yang Saya, mau menyimpulkan, Bu. Siapa? Oh iya, betul Saya, sekali, Bu, Ratniti. saya. Ya, Ratniti silahkan. Ya, terima kasih Ibu. Di sini untuk kelompok 1 menyimpulkan bahwa hari ini di pembelajaran tentang keanekaragaman hayati dan upaya pelestariannya. Jadi kami di sini kelompok 1 menyimpulkan bahwa punahnya keanekaragaman hayati disebabkan oleh 2 hal. Jadi yang pertama itu ada karena aktivitas manusia dan yang kedua itu karena adaptasinya yang rendah. Nah, upaya pelestariannya dapat dilakukan secara in situ dan ex situ. Untuk yang in situ itu di habitat aslinya, contohnya Taman Nasional. Nah, seperti misalnya kalau di sini ada namanya Taman Nasional Bali Barat, itu adanya di negara, Ibu. Kemudian kalau secara in situ itu ada Kebun Raya Eka Karya Bali. Terima kasih, Ibu. Ya, sama-sama Ratniti. Oke, bagus sekali. Sebelum Bu Asni lanjutkan, apa ada yang mau bertanya dulu? Mungkin tadi Bu Asni kelewat ya. Ya, silahkan Devi. Iya, Ibu. Ini saya masih bingung perbedaan antara pelestarian secara in situ dan juga secara ex situ, Bu. Oke, baik. Jadi Bu Asni jelaskan kembali ya mengenai pelestarian in situ. Jadi kalau pelestarian in situ itu intinya yaitu pelestarian yang dilakukan di tempat hidup aslinya. Contohnya, Bu Asni analogikan itu seperti ini. Kalau catur hadir ya? Hadir, Bu. Ya, kalau Hadir, Bu. catur aslinya kan dari Bali ya? Betul, Bu. Sekarang tinggalnya di Bali? Iya. Nah, kalau seperti catur ini bisa dianalogikan seperti pelestarian in situ. Jadi dia tinggalnya di Bali, aslinya Bali juga tinggalnya di Bali. Nah, kalau pelestarian ex situ itu pelestarian yang dilakukan dengan cara dikeluarkan dari habitat aslinya. Contohnya kayak Bu Asni nih. Bu Asni itu aslinya Tegal, tapi sekarang tinggal di Semarang, jadi merantau. Nah, pelestarian ex itu juga seperti itu, bisa dianalogikan dengan merantau. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, Ibu. Tidak, Ibu. Iya, baik. Kalau tidak ada, sekarang Bu Asni akan melakukan penilaian kognitif, yaitu dengan post-test. Silahkan kalian buka post-testnya, link post-testnya sudah Bu Asni kirim di WA group. Baik, Bu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu, sudah dibuka. Ada yang masih kesulitan membuka linknya? Tidak ada, Ibu. Tidak, Bu. Nah, Bu, bisa semua diakses, Bu. Oke.
Silahkan bisa dikerjakan. Bu Asni kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan post-testnya. Sambil kalian mengerjakan post-test, Bu Asni juga akan melakukan penilaian. Bu Asni akan mengingat kembali tadi yang kalian lakukan. Jadi ada penilaian sikap dan ada penilaian literasinya. Penilaian literasi Bu Asni nilai dari LKPD yang kalian kerjakan. Silahkan bisa dikerjakan dulu post-testnya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, Bu. Jangan lupa ditulis email, nama, dan kelasnya ya. Ya, Bu. Siap, Ibu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, karena sudah semuanya mengerjakan post-test, Bu Asni mau tanya sebelum menutup pembelajaran ya. Menurut kalian pada pembelajaran kali ini apa yang seru? Ada yang mau pendapat? PT-nya, Ibu. PT-nya, Ibu. Banyak gambar-gambar. Oh iya, banyak gambar-gambar. Ya, gambar-gambarnya Apalagi? banyak, Bu. Ya. Ada lagi? Rosita mau menjawab? Itu Bu, bahas tentang orang hutan yang mau punah tadi Bu. Ya, tadi Bu Asni ajak kalian untuk mencermati terkait dengan populasi. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai ekosistem. Jadi silakan kalian untuk mempelajari ekosistem. Bu Asni ucapkan terima kasih karena kalian hari ini sudah bekerja sama dengan Bu Asni dengan baik dan kalian juga aktif. Ketika Bu Asni bertanya, kalian aktif menjawab. Kalian juga telah mengerjakan LKPD dan post-testnya. Bu Asni ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu.